bencana yang datang silih berganti itu bukan fenomena alam. Tapi karena ulah merusak dari manusia itu sendiri yang sudah merusakkan alam ciptaan Allah. Banyak orang yang bilang ini fenomena alam. Perubahan iklim yang begitu cepat, cuaca yang ekstrim dan lain sebagainya. Itu benar. Tapi itu terjadi karena perbuatan dan perilaku manusia. Dan kita sebagai manusia, mau tidak mau, harus menerima keadaan itu dengan lapang dada. Kita tetap bersyukur. Karena bersyukur adalah ridho atas bencana yang menimpa. Dan untuk menilai penderitaan adalah cara Allah untuk melebur dosa-dosa dan meningkatkan kualitas kepribadiannya. Sebagaimana ujian akhir semester dari siswa yang sekolah untuk naik ke semester berikutnya. Bencana adalah ujian para korban untuk bisa mendaki pada derajat yang lebih mulia. Amin. Kita juga harus optimis agar kita tidak larut terus-menerus pada kesedihan. Banyak mengeluh atau sampai putus asa. Dalam penderitaan harus kita kedepankan berprasangka baik bahwa ada maksud khusus dari Allah untuk meningkatkan mutu diri kita, baik untuk ibadah pada Allah ataupun bermuamalah. Cakep juga tausiah lu. Ya orang juga. Udah jangan berisik. Manusia memang adalah tempat lupa dan lalai. Mereka beranggapan dalam perjalanan hidup mereka tidak ada kemalangan yang akan menimpa. Mereka tidak berpikir kalau mereka pun rentan terhadap bencana-bencana. Kita merasa bahwa orang lain akan mengalami peristiwa yang mengerikan itu. Dan kita akan selalu hidup dalam keselamatan. Cerita tentang bencana, kecelakaan, atau wabah akan membuat kita bersimpati terhadap siapapun yang terkena. Kita tentu akan merasakan kesedihannya. Tapi begitu bencana menyusut di ingatan kita, kita menjadi tidak peduli dan kembali membenamkan diri kita ke dalam arus kesehari-harian yang tidak peduli lagi akan bencana atau wabah. Bisa saja terjadi perubahan drastis dalam hidup mereka yang akan mengubah hidup mereka menjadi perjuangan berbahaya. Pada kesempatan demikian, hidup menyusut kepada kebenaran yang paling sederhana. Pasrah, tawakal, dan menghamba pada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Neng? Pak, air masih ngalir nggak? Nggak ngalir? Sudah tidak ngalir lagi, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Barnas, Cu, maaf saya teh boleh minta airnya? Aduh, punten Kang, airnya sudah tidak keluar. Tapi jangan khawatir. Kamu tetap saya kasih uang seperti yang lainnya. Mangga. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, ternyata benar ya. Minta air di sini, dikasih air, dikasih uang juga. Iya, iya. Udah, tidak usah dibahas di sini. Nanti saya riak lagi. Ya, Kang Barnas, maaf. Cu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa? Neng,
Papa kasihan sama mereka. Makanya Papa persilahkan mereka ngambil air di sini. Terus pulangnya Papa kasih uang. Papa, Ya sebetulnya Neng, kalau Papa nggak ngasih air sama mereka, mungkin air kita masih banyak. Tapi jangan khawatir Neng, buat kita mah sudah Papa tampung itu di bak mandi sama ember. ya udah tuh Pak, kalau gitu teh cucu masuk dulu ya Pak. Maka. Harus putar otak lagi ini mah. Nggak ada airnya. Kok udah bersih ya? Udah penuh. Kamu macat. Demi kamu, Yun. Mak mah tunggu kamu dari sore. Maaf, Mak. Tadi antri. Ya sudah, cepet atuh bawa masuk. Sudah mau maghrib, jalan samping, Dro. Iya, Mak. Petro, tadi airnya sudah kamu bawa ke rumah Bu Yola. Sudah, Jun. Terus itu air untuk siapa? Ini buat Mak Eros. Ya Allah, di rumah kamu udah ada air ya, nenek-nenek tua. Jangan so asik. Dro, Iya, Mak. Jadi kamu dari pagi belum mandi ya? Kasihan sekali, ndak ada air. biarin. Kenapa kamu nggak bilang saya? Air di rumah saya itu banyak loh, mengalir deras. Budek, karena air ya? Udah saya duga, pasti kamu bohong. Bilang di rumah kamu ada air. Kasian, ternyata kamu belum mandi juga. Nenek-nenek tua, Seru ini. Kalau Kemi tahu kamu bohongin dia. kamu jangan ikut campur. Ini urusan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambar, kenapa kamu bicara begitu? Maaf Budek, Inyong ora tahu kalau ada Mak Eros. Tapi emang ora ada air. Budek, Inyong mau mandi kek. Ampun kamu Ambar. Dalam mengalami kekeringan saat ini, mari kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Dengan terus kita mencari sumber air yang baru, kita harus sabar dan tidak saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan, maka akan hilang keikhlasannya. Betul. Dan kita menjadi tidak sabar menghadapinya. Dan saya ingatkan juga, berdoa agar kekeringan yang melanda Ciraus ini segera sirna. Amin. Dan semua penyakit yang ada di Ciraus, virus, akan lenyap dari Ciraus dan muka bumi. Amin. Kusoy, coba kamu jelaskan ayatnya. Baik Pak Ustadz. Keterangannya ada di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 56 Pak Ustadz. Bapak Mustafa, bacakan. Baik, Pak Ustadz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 56. Demikian Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ada kamu, Sob? Iya Pak, Sobri di sini. Tidak mancing? Ya, gimana mau mancing atuh Pak? Sungainya kering. Sob, mancing boleh saja untuk menghibur diri, menghilangkan penat. Tapi jangan lupa sholat. Insya Allah, Sobri nggak lupa Pak. Berjamaah. Iya Pak. Pedro mana? Oh, Pedro lagi nganter air ke rumah emak. Seb? Siap Pak Ustadz. Saya selalu sholat berjamaah. Oh iya. Saya dengar kamu, Tasmat dan Kasdun, waktu itu kesusahan cari air buat keramas. Oh, iya Pak Ustadz. Kamu habisnya ngapain keramas? Rambut saya gatel Pak Ustadz. Apanya yang gatel? Rambut saya gatel. Oh, rambut. Ya kalau Tasmat sama Kasdun mah punya istri. Keramas mah pantas-pantas aja. Kalau kamu ngapain pakai keramas? Ya sudah. Saum? Ya Ustaz. Sudah waktu Ustaz. Oh iya. Ya, Muhtar aja. Baik Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ini sudah mau waktu tapi nggak pakai tausiah ini. Ini rakyat Ciraos mau jadi apa ini kalau tidak pakai tausiah? Pedut. Suri Kiti diam dulu. Saya mau nanya nih, Kemet. Pak Ustadz, Kang Dadang. Ustadz, misalnya saya nih wudhu ya, pakai air mineral gitu. Ini kira-kira sah apa tidak ini? Kalau buat kamu mah, wudhu pakai kuah rendang juga tidak. Pakai nasi, Kang Dadang. Nasi pera doi, sama kayak kelakuannya pera. Toong. Sudah. Ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, Kak Edward mah. Kenapa sih Kak Edward harus bicara begitu ke Febri? Kak Edward tuh capek sih. Febri itu cemburu, Kak. Bukan. Febri itu bicara seperti itu karena dia itu mau berangkat. Cemburu? Cemburu sama siapa? Sama Asti. Kan Kak Edward udah bilang sama Febri. Kak Edward itu sama Asti nggak ada hubungan apa-apa. Dan Asti juga udah bilang sama Kak Edward kalau Asti udah bicara sama Febri. Iya, tapi seharusnya Kak Edward nggak usah bicara begitu ke Febri. Ya terus Kak Edward harus bicara apa? Mohon-mohon sama Febri supaya nggak batalin lamaran. Males. Ya Allah, Kak. Udah sih, Kak Edward nggak mau bahas soal itu lagi. Udah nggak penting. Kak Edward. Kak Edward.